Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2246 Api Ilahi datang ke dunia. Di bawah perlindungan 8 tetua alam suci dari Gunung Shen Huang, Ji Zixi naik ke udara dan perlahan mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ji Zixi berada di udara, matanya setengah tertutup, bulu matanya sedikit gemetar, tubuhnya dipenuhi cahaya suci, dan wajahnya yang menakjubkan tanpa cacat. Seperti yang diharapkan dari putri kecil Gunung Shen Huang, dia benar-benar cantik luar biasa. Li Feibai mengenakan topeng, memandang Ji Zixi tidak jauh, dan memujinya. Meski sama-sama perempuan, Li Feibai harus mengakui kalau kecantikan Ji Zixi memang sempurna dan tidak ada salahnya. Lin Yun, apakah kamu tidak tergoda sama sekali? Li Feibai berkata sambil tersenyum, dan orang-orang lezi mulai membuat api di kedua sisi. Lin Yun memandangnya dan berkata, saya perhatikan setelah Anda memakai topeng, kepribadian Anda benar-benar berubah. Jangan seperti ini. Saya masih menyukai penampilan Anda yang sulit diatur dan dingin pada awalnya. Pada awalnya, Li Feibai menyamar sebagai laki-laki, tapi dia sangat menyendiri. Itu karena kamu tidak memahamiku, gumam Li Feibai. Lin Yun mengabaikannya, dan sambil bermain dengan bunga biangan di tangannya, dia merencanakan tindakan balasan dalam pikirannya. Bunga di sisi lain sangatlah indah, dengan keindahan yang sangat halus hingga ekstrim, dingin dan berkabut, seperti mimpi, dan sangat tidak nyata. Cabang bunga ramping dan benang sari merah bergoyang tertiup angin seperti nyala api. Bunga ini indah sekali, biarkan aku memainkannya. Mata Li Feibai berbinar dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tapi bunga Bianhua ini melompat ke lengan Lin Yun seperti cakar, berlari keluar dari pakaiannya, dan akhirnya masuk ke pelukannya, dengan hati-hati menjulurkan separuh kepalanya. Li Feibai sangat senang dan berkata sambil tersenyum, bunga ini telah menjadi roh. Kalau begitu, kamu benar. Lin Yun tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Kamu baru saja mengatakannya, tapi kamu menganggapnya serius, kata Li Feibai dengan nada menghina. Wow! Saat keduanya berbicara, Ji Zixi membuka matanya, dan cahaya keemasan segera menyala di mata indahnya. Dentang! Teriakan burung phoenix bergema di antara langit dan bumi, suaranya nyaring dan tinggi, halus dan manis, seperti benturan emas dan batu, indah. Saat berikutnya, tubuh Ji Zixi bermandikan cahaya keemasan, dia menjadi sangat suci, dan nyala api keemasan muncul di telapak tangannya. Ledakan. Saat api menyala, atmosfer kuno memenuhi udara, dan semua orang merasakan beratnya debu yang tertutup selama bertahun-tahun. Ji Zixi, yang tampak berusia 17 atau 18 tahun, sama hikmat dan agungnya seperti seorang dewi pada saat api menyala, memberi orang rasa tidak dapat diganggu-gugat dan kesucian. Gadis ini sangat menawan. Li Feibai tidak bisa menahan diri dan berbisik pada dirinya sendiri. Wow! Saat Ji Zixi mengangkat telapak tangannya, langit di belakangnya diwarnai emas murni dalam sekejap, dan separuh langit tampak cemerlang. Kemudian seekor burung phoenix terbang keluar dari awan emas, burung phoenix itu menjerit dan melesat, mendarat di atas loh batu di reruntuhan. Wow! Tablet batu kuno yang dingin itu langsung dimusnahkan oleh api suci phoenix, mengeluarkan suara mendesis, dan rasa dingin dengan cepat hilang. Tidak lama kemudian, tablet batu hitam itu perlahan meleleh dan mengalir seperti lilin. Ini benar-benar berhasil. Mata Huang Jingyu berbinar, dan ekspresi Sein Jun Yunlan dan Sein Kui Tiankui di sampingnya juga menjadi sangat serius. Apakah ini api suci Phoenix? Kekuatan Phoenix murni tertinggi, garis keturunan Phoenix Ji Zixi mungkin cukup menakjubkan. Ada rumor bahwa dia adalah tubuh Phoenix bawaan, tapi selalu dilarang. Putri kecil ini memiliki latar belakang yang bagus dan pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Sekarang satu-satunya fasad Donghuang adalah Gunung Shen Huang. Banyak orang di lembah Yanlong menyaksikan pemandangan itu, dan tanpa kecuali, mereka semua dikejutkan oleh keanggunan Ji Zixi. Dibandingkan dengan pencapaian Lin Yun dalam ilmu pedang, Ji Zixi memiliki lebih banyak aura dan warisan yang dibawa oleh garis keturunan Phoenix. Tapi dia cantik sekali. Kalau disuruh memilih, pasti lebih banyak orang yang mengapresiasi dan mengagumi Ji Zixi. Ribuan mil jauhnya. Putra Dewa Zhao Tianyu dan Raja Luoying juga melihat pemandangan burung phoenix Anda terbang ke langit di gedung bertingkat tinggi yang belum selesai. Raja Luoying masih khawatir jika Zhao Tianyu membawanya pergi.
Dia bergumam, kamu seharusnya tidak membawaku pergi. Kamu bilang kamu di sini untuk memata-matai berita, tetapi kamu tidak menemukan apapun. Setidaknya kamu punya untuk menemukan orang suci tertinggi dari kelompok orang ini. Hanya ketika Anda mengujinya, Anda dapat mengetahuinya. Mereka berdua memang ada di sini untuk memimpin penyerangan, karena mereka telah menerima kabar bahwa artefak orang suci tertinggi datang dari kelima tempat suci. Jadi saya ingin mencobanya. Senjata suci tertinggi yang dibawa oleh kelompok orang ini dapat mengerahkan hampir 10% kekuatannya. Rencana awal berjalan lancar, tetapi kemunculan Lin Yun benar-benar mengganggu rencana tersebut. Zhao Tianyu terkekeh pelan dan berkata, itu tidak akan mengungkapkan identitasmu sebagai Raja Roh bermata emas. Selain itu, bukannya kamu tidak mengungkapkan apapun? Oh. Raja Luoying memandang Zhao Tianyu dengan rasa ingin tahu dan berkata, bagaimana menurutmu? Zhao Tianyu tersenyum misterius dan berkata, pertama-tama, apa yang disebut 5 tempat suci tampaknya bersatu, tetapi kenyataannya mereka tersebar. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang memaksanya, begitu api ilahi keluar, kita bisa bertarung tanpa kita. Mungkin ada artefak orang suci tertinggi. Ketika Gu Yuxin mengambil tindakan, beberapa tempat suci mau tidak mau ingin mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya mereka semua menahan diri. Menurutku tidak mudah untuk mengorbankan senjata suci tertinggi ini. Bagaimanapun, hanya Dewa Suci yang bisa memasuki gurun Tiansu ini. Ekspresi Raja Luoying berubah, dan dia berkata dengan tenang, saya juga dapat memikirkan hal-hal ini, tetapi lebih baik membunuh tuan muda kecantikan yang terkubur ini sesegera mungkin, dan jangan biarkan dia meninggalkan pegunungan penguburan dewa. Tidak penting. Zhao Tianyu berkata dengan tenang, orang ini memang telah bangkit. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tapi sekarang bukan waktunya, apalagi menggunakan darah Raja Roh, kamu mungkin tidak bisa membunuhnya secara instan. Selama dia tidak bisa membunuhnya secara instan, Gunung Shenhuang akan mampu melindunginya. Maka keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Statusmu sebagai Raja Roh bermata emas mungkin memiliki efek sebaliknya. Raja Luoying menunjukkan ketidaksenangan dan berkata, apakah Anda mempertanyakan garis keturunan saya? Zhao Tianyu berkata dengan tenang, tentu saja saya tidak berani mempertanyakan garis keturunan Raja Roh, tetapi Anda tidak pernah berpikir tentang seberapa besar tekanan yang akan ditimbulkan oleh garis keturunan Raja Roh ke tempat suci lainnya. Di bawah tekanan, kelompok orang ini bersatu. Ketika Raja Luoying mendengar ini, aura pembunuhnya sedikit mereda. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia perlahan menjadi tenang dan mendesah pelan, orang ini merusak moodku. Suasana hatinya di masa lalu sangat stabil dan dia tidak akan marah seperti sekarang. Namun setelah pertarungan dengan Lin Yun, amarahnya sulit untuk dihilangkan, dan belum sepenuhnya tenang. Dia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Ekspresi Raja Luoying berubah dan dia berkata dengan lembut. Keduanya pernah bertemu sekali sebelumnya, tetapi sebelum Lin Yun melihatnya, dia langsung memilih untuk melarikan diri. Setelah keluar dari lembah para dewa yang jatuh, dia benar-benar berubah, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Lembah para dewa yang jatuh. Tempat ini, tidak ada peluang nyata. Raja Luoying bergumam beberapa kali dan berkata dengan santai, Su Xiao tidak dapat ditemukan dimanapun, mungkin dia juga berada di lembah para dewa yang jatuh. Tempat ini sungguh aneh. Tidak masalah. Bahkan jika kita benar-benar memiliki kesempatan, kita tidak bisa turun untuk menjelajahi lembah dewa jatuh. Zhao Tianyu berkata, tugas yang paling mendesak adalah pecahan api ilahi. Dewimu belum bergerak sama sekali, oke. Raja Luoying bertanya. Zhao Tianyu tidak membantahnya dan berkata dengan tenang, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Belalang sembah mengintai jangkrik sementara Oriole mengikuti di belakang. Dengan pelarangan terakhir, di bawah pembakaran api Phoenix, arus bawah melonjak semakin deras. Di lembah Yanlong, semua orang dari 3 tempat suci Sekte Ming, Sekte Tianyan, dan Sekte Wanlei berkumpul. Mereka berkomunikasi secara diam-diam dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Bagaimana jika hanya ada satu pecahan api ilahi? Tanya Holy Lord Tian Kui. Saudara-saudara harus melunasi rekening secara terbuka. Kita harus merampok apa yang diperlukan. Jika kita tidak merampok, penduduk Gunung Shenhuang tidak akan memberikannya kepada kita, kata Huang Jingyu dengan tenang. Dia sangat berpikiran terbuka tentang masalah ini, dan dialah yang memiliki orang-orang paling berbakat. Bagaimana jika ada 2? Holy Lord Tian Kui melanjutkan. Huang Jingyu tersenyum dan berkata, kamu masih harus mengambilnya. Sekalipun ada 3, kamu tidak bisa mengeluarkannya.
Cukup bagi kita bertiga untuk membaginya secara merata. Jika ada lebih banyak, kita dapat berbagi satu. Titik. Dia mendominasi dan sangat percaya diri. Liu Yunlan berkata dengan hati-hati, menurutku segalanya tidak semudah itu. Belum lagi gereja Dewa Bulan Darah tidak akan kembali lagi, maka Paviliun Shinto dan Gunung Senhuang mungkin akan berdiri bersama. Jika memang ada dua pecahan api ilahi, lebih baik mengambil satu dari masing-masing. Baiklah. Jika musuh asing tidak dilenyapkan, mereka akan mulai berperang sendiri, dan saya khawatir keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Dia selalu punya firasat buruk di hatinya. Naif. Huang Jingyu mencibir dan berkata, kamu ingin, pernahkah kamu memikirkannya, pihak lain akan memberikannya kepadamu. Adapun Sekte Dewa Bulan Darah dan Silsilah Roh Iblis, jangan datang, tetapi jika mereka datang, mereka akan terlihat bagus, aku benar-benar tidak percaya. Lalu iblis bermata emas macam apa Raja Loying itu? Liu Yunlan segera tutup mulut dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang Dong Huang berada dalam terlalu banyak kekacauan, ketiganya memiliki kepentingan yang sama dan dapat saling percaya. Dong Huang sangat bagus, tapi saya tidak tahu bagaimana bisa berubah menjadi seperti sekarang. Liu Yunlan menghela nafas dalam hatinya, kekacauan saat ini hanyalah pemandangan kecil. Adegan besar sebenarnya adalah ketika Yao Guang melampaui kesengsaraan, dan setiap orang yang bukan seorang kaisar mungkin harus berpartisipasi. Ledakan. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di reruntuhan. Setelah cangkang keras di permukaan tablet batu itu benar-benar meleleh, bau amis memenuhi udara, disusul dengan nafas panas. Gelombang panas yang mengerikan menyapu bersama dengan kekuatan naga. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan masing-masing naik ke langit, mengorbankan Yuan Gangqi suci. Darah, itu darah naga. Tablet batu itu sebenarnya terbuat dari darah naga. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Itu tidak mungkin darah naga api itu. Aneh sekali. Ketika mata semua orang tertuju pada reruntuhan, mereka melihat tablet batu meleleh dan aliran darah asli naga api mengalir keluar seperti aliran sungai. Di udara, mata indah Ji Zixi bersinar karena terkejut, itu benar-benar darah naga. Apa yang dikatakan Lin Yun benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yun. Ekspresi Lin Yun serius, pandangannya tertuju pada kepala kerangka naga api, ekspresinya berubah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zixi, konsentrasilah. Petapa Agung Lord Xinghe mengingatkan. Ji Zixi segera membuang muka. Sekarang adalah waktu yang paling kritis dan waktu yang paling berbahaya. Dia tidak boleh terganggu. Klik. Pada saat tablet batu itu meleleh, tanah di reruntuhan tiba-tiba meledak, dan nafas dingin yang mengerikan keluar dari celahnya. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya ilahi melesat ke langit, dan burung Phoenix menjerit. Warna kulit Ji Zixi sedikit berubah, dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat mengambil kembali api suci Phoenix. Namun meski begitu, dia masih selangkah terlalu lambat dan terluka oleh ledakan kekuatan suci. Seteguk darah keluar, dan orang itu jatuh di udara. Ledakan. 8 Raja Suci yang menjaganya masing-masing memuntahkan darah dan terpesona oleh kekuatan api ilahi. Api ilahi telah lahir. Tapi sekarang tidak ada yang peduli padanya, dan perhatian semua orang tertuju pada retakan di reruntuhan. Suara mendesing. Ada suara terobosan di udara, Lin Yun dan Li Feibai berdiri pada saat yang sama, dan dengan cepat, mereka mendarat di kiri dan kanan Ji Zixi. Melihat ini, Sein Lord Xinghe tidak terlalu peduli dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Muda Pemakaman, tolong jaga putri kecil itu dulu. Sebelum Lin Yun bisa mengatakan apapun, Li Feibai yang suka bersenang-senang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini calon istriku. Tidak ada alasan mengapa Lin Yun tidak merawatnya. Dia pasti akan dijaga dengan baik. Sein Lord of Galaxy tidak pandai dalam kidao, tetapi fragmen api ilahi akan segera lahir, dan dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus terlalu banyak. Dia hanya mengangguk ke Lin Yun dan mengelilinginya dengan orang lain dari Gunung Senhuang. Bab 2247 Beberapa liku-liku. Orang-orang dari Gunung Senhuang baru saja pergi, Ji Zixi, yang dalam kondisi baik, mengeluarkan seteguk darah. Dia pucat dan terlihat sangat lemah. Diperkirakan gadis ini bertahan dengan kuat sebelumnya hanya untuk membuat Sein Lord Galaxy dan yang lainnya merasa nyaman. Setelah orang-orang ini pergi, dia tidak dapat bertahan lagi. Ji Zixi terlihat lemah dan hanya bisa memegang tangan Lin Yun, tidak bisa berkata banyak. Sakit sekali. Li Feibai, yang selalu menjadi orang yang ceria dan ceria, juga terlihat cukup serius saat ini.
Jangan khawatirkan aku, Lin Yun, periksa dulu pecahan api ilahi itu. Bibir Ji Zixi memutih dan dia berusaha keras untuk mengatakannya kepada Lin Yun. Jangan terlalu cemas dengan pecahan api ilahi, ini masih pagi. Lin Yun tampak tenang, meletakkan jarinya di pergelangan tangan Ji Zixi, dan menembus gumpalan energi suci. Setelah beberapa saat, situasinya secara kasar dipahami. Organ dalamnya terluka parah, dan pembuluh darah naganya juga mengalami trauma, tetapi jantungnya terus berdetak dan vitalitasnya sangat kuat. Hatinya dijaga oleh kekuatan yang sangat kuat dan kuno, mengandung aura luas yang tak terbayangkan. Bagaikan matahari keemasan, membara di tubuh. Lin Yun diam-diam terkejut, bahkan tubuh Dewa Changlong miliknya lebih rendah dari vitalitas yang begitu agung. Jika bukan karena kekuatan kuno ini, Ji Zixi mungkin telah dimusnahkan oleh kekuatan suci saat itu juga. Namun meski begitu, situasi Ji Zixi tidak optimis. Kecuali jantungnya, semua organ dalamnya pecah, dan masih banyak udara dingin di dalamnya, dan vitalitasnya dengan cepat menurun. Anggota badan, tulang, meridian, darah, dan daging semuanya diserang oleh nafas dingin ini, itu adalah kekuatan mengerikan yang tidak bisa dilawan. Mendesis. Begitu energi suci Lin Yun bersentuhan dengan energi yin ini, energi itu segera terkorosi dan melilit gulai seperti kilat. Dia segera membuat keputusan dan memotong energi suci ini. Lin Yun melepaskannya dan mencari ke tempat lain Raja Suci Gunung Shen Huang yang melindungi Ji Zixi telah lama kehilangan nyawa. Mayat mereka sangat mengerikan, layu, dingin, dan tak bernyawa. Apakah ini kekuatan api pemusnahan ilahi? Lin Yun diam-diam terkejut. Dalam kondisi Ji Zixi saat ini, kecuali jantungnya, semua organ dalam tubuhnya, termasuk daging dan tulang, telah mati. Jika hal ini terjadi pada orang biasa, mereka yang sudah mati tidak akan bisa mati lagi. Harga yang harus dibayar untuk melanggar larangan tersebut sangatlah mahal sehingga tidak seorang pun menduga sebelumnya. Lin Yun, bagaimana lukaku? Ji Zixi tampak seperti orang yang tenggelam, wajahnya yang sebelumnya mempesona kini hilang, membentuk kontras yang sangat tajam. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara keras yang mengejutkan terdengar. Reruntuhan di tengah lembah Yanlong meledak, dan saat berikutnya, api yang bersinar dengan rune kuno mengalir ke dalam kehampaan. Fiuh. Dalam gelombang ini, banyak orang yang terluka di tempat. Api suci. Itu benar-benar pecahan api ilahi. Tetapi orang-orang di lembah Yanlong semuanya seperti orang gila, mata mereka menyala-nyala, menatap api dengan ekspresi yang berapi-api, mata mereka penuh dengan keserakahan. Ups. Suara yang menusuk dan tajam menembus udara, bergema seperti guntur melalui lembah naga api, dan sosok-sosok bergegas mendekat dengan cahaya suci yang menakutkan bermekaran. Hampir seketika, lembah Yanlong mengalami kekacauan. Lin Yun menutup mata dan melepaskan niat pedangnya dengan tenang. Tidak peduli betapa menariknya akibatnya, area dalam jarak 100 meter tetap setenang surga. Ini bukan masalah besar, ini akan segera membaik. Lin Yun mengendurkan jarinya, mengedipkan mata, dan tersenyum pada Ji Zixi. Kamu berbohong. Wajah pucat Ji Zixi hampir meneteskan air mata, tapi dia tetap tertawa tanpa sadar. Dia tahu persis apa yang terjadi dengannya. Tapi entah kenapa, ketika Lin Yun berkata dia baik-baik saja dan akan segera sembuh, dia masih tertawa. Wajah itu sungguh meyakinkan, tapi sayangnya, aku tidak pernah bisa melihatnya lagi. Sungguh besar, aku benar-benar menangis. Lin Yun tersenyum, menyeka air matanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah Phoenix, kamu tidak akan mati begitu saja. Percayalah, berhenti bicara. Setelah memberi isyarat kepada Ji Zixi untuk tidak berbicara, Lin Yun mengangkat kepalanya dan melirik Li Feibai. Li Feibai melihat ekspresi seriusnya dan segera mengerti, mengangguk dan menyingkir. Dia ingin melindungi Lin Yun dan tidak membiarkan orang lain mengganggunya. Aku akan membantumu berdiri. Lin Yun memberi instruksi pada Ji Zixi, lalu datang ke belakangnya dan langsung menamparnya. Wow! Tulang ilahi Qinglong diaktifkan, dan aliran Qi Suci Qinglong dengan cepat mengalir masuk. Qi Suci naga biru dapat menyehatkan segala sesuatu, kebal terhadap segala racun, dan mengandung vitalitas agung yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Lin Yun terluka berkali-kali dan dapat pulih dalam waktu singkat, mengandalkan tulang ilahi Qinglong. Setelah beberapa saat, tubuh fisik Ji Zixi pulih sedikit demi sedikit di bawah pengaruh vitalitas yang agung ini. Cedera pada organ dalam berangsur-angsur sembuh, dan meridian, daging, dan darah pulih dengan cepat. Situasinya tampaknya telah membaik, tetapi Lin Yun dengan cepat menemukan ada yang tidak beres. Selama tidak ada dukungan dari Qi Suci Qinglong, luka yang telah disembuhkan akan muncul kembali celahnya.
Ibarat porselen yang masih utuh, ia akan retak kembali begitu dilepaskan. Lin Yun melepaskannya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan lembut, ini benar-benar merepotkan. Apakah situasinya serius? Li Feibai datang dan bertanya. Kamu tidak bisa mati, tapi kamu tidak bisa hidup. Lin Yun memberinya sedikit penjelasan. Hati Jizixi disegel dengan darah burung phoenix yang sangat agung dan dilindungi oleh kekuatan yang sangat kuno. Selama kekuatan ini ada, Jizixi tidak bisa mati. Ini juga alasan mengapa Xing He Sengjun dan yang lainnya merasa aman untuk menyerahkan Jizixi kepada Lin Yun, mereka tahu segalanya tentang itu. Namun kecuali jantung, seluruh bagian tubuh lainnya telah mati. Ini setara dengan berada dalam keadaan mati hidup. Situasi ini mungkin tidak diharapkan oleh sekelompok orang yang memperebutkan pecahan api ilahi. Kenapa merepotkan sekali? Ini hanya tentang pencabutan larangan, kata Li Feibai bingung. Itu mungkin lubang yang ditinggalkan oleh Dewa Nirwana selama hidupnya. Jika dia secara paksa melanggar larangan tersebut, dia akan terluka oleh api Nirwana. Lin Yun menebak, metode ini awalnya dimaksudkan untuk menghadapi ras asing, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga api yang menjaga di sini semuanya mati, dan pecahan api ilahi tidak diambil. Kematian Yanlong berarti larangan tersebut hanya dapat dilanggar oleh kekuatan eksternal, dan tidak dapat dicabut oleh Yanlong sendiri. Lalu lukanya, kata Li Feibai. Lin Yun tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar, hanya butuh waktu. Biarkan saja dia mencapai nirwana. Kekuatan Kisuci Qinglong saja tidak dapat memulihkan luka Jizixi. Tetapi jika seseorang dapat membuka segel di sekitar jantungnya dan membakar tubuhnya dengan api phoenix di dalam hatinya, dia seharusnya mampu mengubah semua energi yin menjadi abu. Jagalah aku, proses nirwana sangat berbahaya dan tidak dapat diganggu, kata Lin Yun kepada Li Feibai. Li Feibai mengangguk. Saat ini, seluruh lembah Yanlong menjadi sangat kacau. Setelah larangan dicabut, hanya satu pecahan api ilahi yang dilepaskan, dan 5 tempat suci segera mulai bertempur. Mingzong, Sekte Tianyan, dan Sekte Wanlei bergabung, sementara Paviliun Sendao dan Gunung Senhuang bertempur secara mandiri. Namun situasi tidak berpihak pada ketiga tempat suci tersebut. Sebaliknya, Gunung Senhuang memiliki keuntungan yang cukup besar. Meskipun 1 lawan 3, namun juga dapat mengintimidasi sekelompok tetua alam suci dari Paviliun Shinto. Saint Lord Galaxy meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan dengan pecahan api ilahi di tangannya, bahkan 3 tempat suci tidak dapat menekannya. Tapi ada begitu banyak orang di sisi lain sehingga bahkan Holy Lord Galaxy tidak bisa melarikan diri secara utuh. Pada saat ini, Holy Lord Saintian, Holy Lord Wuan, dan Holy Lord Ziying, orang suci puncak tingkat keempat dari 3 tanah suci ini, bekerja sama untuk menyerang Holy Lord Xinghe. Saint Lord of Galaxy mengendalikan pecahan api ilahi dengan 1 tangan dan bertarung melawan Saint Lord dari 4 arah dengan 1 tangan. Pada saat yang sama, ada banyak Saint Lord dari Gunung Senhuang di sekitarnya untuk membantunya bertarung. Terlihat jelas bahwa Saint Lord Galaxy sangatlah kuat, bahkan jika dia menghadapi musuh dengan 1 tangan, kekuatannya sangatlah kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, hasilnya menjadi tidak dapat diprediksi. Huang Jingyu, yang bertarung melawan penguasa suci Gunung Senhuang, memandang penguasa suci galaksi dengan sedikit keraguan di matanya. Liu Yunlan berkata, ada yang tidak beres. Kekuatan Dewa Suci Galaksi ini sama sekali tidak seperti Dewa Suci tingkat keempat. Tingkat kultivasi Saint Lord Xinghe hanya di alam Linghai, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan dilebih-lebihkan hingga tingkat yang tidak masuk akal. Hanya dengan 1 tangan, dia mampu memblokir ketiga Saint Lord Saints tanpa ada tanda-tanda dirugikan. Dia juga orang pertama yang menghancurkan gelombang kejut dari pecahan api ilahi, dan kemudian secara paksa menahan pecahan api ilahi itu dengan kekuatan 1 orang. Dia mungkin bukan Raja Suci, mungkin dia adalah Raja Suci, atau bahkan Sage Agung. Gumam Huang Jingyu. Dia curiga pihak lain telah melarang penanaman, dan kemudian berkelana ke pegunungan pemakaman. Ketika Liu Yunlan dan Tian Kui Sengjun mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Jika ini masalahnya, itu terlalu berani. Bahkan jika tingkat kultivasi dilarang, menerobos pegunungan pemakaman ini adalah jalan keluar yang sempit. Ada orang di tempat suci lain yang tidak pernah memikirkan trik ini, tetapi jika gagal, orang suci atau orang suci yang agung akan mati. Yang paling penting adalah, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Mingzong, Sekte Tianyan, dan Sekte Wanlei diam-diam telah mencobanya, tetapi semuanya gagal. 2 orang suci meninggal, dan 1 orang suci agung selamat karena keberuntungan, tetapi asal-usulnya juga terluka. 3 tanah suci, jangan pernah berani mencoba lagi.
Jika Gunung Sen Huang ingin mendapatkan pecahan api ilahi, mungkin ada motif lain, Huang Jingyu menganalisis dengan tenang. Gunung Sen Huang pasti mempunyai agenda lain untuk mengambil risiko sebesar itu. Hanya ada satu kemungkinan untuk mendapatkan pecahan api ilahi dengan mengorbankan kematian orang bijak agung. Artinya, begitu Anda berhasil, imbalannya akan jauh melampaui imajinasi. Apakah kamu ingin menggunakan artefak suci tertinggi? Liu Yunlan berbicara. Beberapa rumah memiliki senjata suci tertinggi, jadi lebih baik menggunakan serangan yang menggelegar untuk menghilangkan pecahan api ilahi dan segera mundur. Jangan terburu-buru. Lihat ke sana. Huang Jingyu melihat sekeliling, dia sudah memperhatikan Ji Zixi yang terluka, tapi dia tidak memperhatikan pada awalnya. Katakan padaku, mana yang lebih penting, fragmen api ilahi atau Ji Zixi? Huang Jingyu tersenyum. Dia dengan tenang menyatakan rencananya. Rencananya tidak tahu malu, tetapi setelah berhasil, Saint Lord Galaxy pasti akan menyerahkan pecahan api ilahi. Anda juga dapat menyimpan kartu truf artefak orang suci tertinggi, dan Anda akan jauh lebih percaya diri saat bertemu orang-orang dari Sekte Bulan Darah di masa depan. Lagi pula, mendapatkan pecahan api ilahi tidak dianggap sukses, hanya ketika pecahan api ilahi dikeluarkan dengan aman, barulah dianggap sukses nyata. Sage Tiankui dan Liu Yunlan ragu-ragu sejenak, namun akhirnya memilih untuk setuju. Orang yang memakai topeng kemungkinan besar adalah Li Feibai, kata Liu Yunlan. Li Feibai memiliki astrologi tertinggi, dan jika dia bergabung dengan Lin Yun, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Sudah waktunya menggunakan harta yang diperoleh dari Raja Api Darah. Yang terbaik adalah membunuh Lin Yun juga. Mata Huang Jingyu bersinar dengan tatapan dingin, dia sangat kejam terhadap Lin Yun dan selalu merasa bahwa dia adalah duri nyata di sisinya. Saat ini, Lin Yun tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dia berkonsentrasi untuk melanggar larangan Ji Zixi dengan kekuatan pedangnya sendiri, dan pada saat yang sama, dia harus menjaga tubuh fisik Ji Zixi dengan Qinglong Holy Qi. Melakukan dua hal sekaligus, setiap langkah sangatlah penting, dan Anda akan gagal jika tidak berhati-hati. Tiba-tiba, nafas berbahaya keluar. Huang Jingyu jatuh dari langit, memegang kipas lipat, dan muncul 1 kilometer dari Lin Yun dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Lin Yun, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyembuhkan luka putri kecil dengan metodemu, jadi kenapa kamu tidak biarkan aku mencobanya? Mata Lin Yun segera meledak dengan niat membunuh yang dingin, orang ini benar-benar tidak ada habisnya. Perhatikan, aku masih di sini. Li Feibai diam-diam mengirimkan pesan, lalu melayang dan mendarat di depan Lin Yun dan Ji Zixi. Bab 2248 Tuan Muda sudah cukup. Ups. Suara menerobos langit terdengar, dan 3 sinar cahaya suci menyilaukan Huang Jingyu, Liu Yunlan dan Holy Lord Tiankui tiba pada saat yang bersamaan. Mereka jatuh dari langit dan mendarat 1000 meter dari Lin Yun dan yang lainnya. Bagi mereka yang berada di alam suci, jarak ini dapat dicapai hanya dalam sekejap mata. Namun, Lin Yun masih menyembuhkan luka Ji Zixi dan menggunakan pedangnya untuk melepaskan kekuatan yang tersegel di hati lawan, jadi dia harus sangat berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, apalagi nyawa Ji Zixi akan terancam, bahkan Lin Yun pun akan terpengaruh oleh garis keturunan Phoenix. Tuan Li, kita bertemu lagi. Melihat Ji Zixi menghalangi Lin Yun, Huang Jingyu memegang kipas lipat dan tersenyum dengan ekspresi santai. Saat dia berbicara, Liu Yunlan dan Tiankui Sengjun diam-diam berpisah dan mengunci Lin Yun dengan ki dari sudut yang berbeda. Li Feibai tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, topeng ini hanya melindungi dari pria, bukan penjahat. Huang Jingyu memegang kipas lipat di tangannya. Dia diam-diam mengamati Lin Yun untuk melihat apakah perhatiannya dapat dialihkan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Huang Jingyu dan berkata sambil tersenyum, tuan-tuan dan penjahat semua memiliki satu pikiran, dan pada akhirnya mereka harus berhasil atau kalah. Misalnya, pemuda yang mengubur keindahan ini, dia mengambil buah darah dewa, itulah pemenang terbesar. Selama dia bisa keluar hidup-hidup, siapa yang peduli dengan tuan dan penjahat? Li Feibai mencibir, kamu benar-benar pandai mengubah konsep. Hehe. Huang Jingyu tersenyum, lalu menatap mata Sage Tiankui. Yang terakhir memahaminya dan mengangkat tangannya untuk menekannya ke udara. Ledakan. Di atas kepala Lin Yun dan Ji Zixi, kilatan petir jatuh yang begitu terang hingga membuat orang buta, samar-samar terlihat bayangan besar di awan, memegang tombak petir suci seperti dewa. Tidak tahu malu. Li Feibai mengumpat dengan marah dan menamparkan punggungnya dengan punggung tangan. Teratai naga giok api muncul di bawah kakinya, teratai itu berputar, dan semburan api berubah menjadi badai dan menderu-deru.
Guntur dan kilat segera tersebar, dan bahkan awan petir tebal di langit pun terhempas oleh badai api ini. Bayangan besar yang tersembunyi di dalamnya terungkap sepenuhnya, dan kekuatan guntur yang lebih kuat pun meletus. Mata Huang Jingyu berbinar dan dia berkata, tangkap dia dulu. Akhirnya dipastikan bahwa Lin Yun tidak punya waktu untuk mengkloning dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah peluang besar, jika Lin Yun dan Li Feibai bergabung, peluang mereka bertiga saja akan kecil. Tapi jika kita menyerang mereka secara terpisah, peluang kita akan jauh lebih besar. Jangan mengujinya, jangan sampai mempengaruhi putri kecil ini. Saat terbang menuju Li Feibai, Huang Jingyu mengaku kepada Holy Lord Tiankui. Dia hanya ingin menukar Ji Zixi dengan pecahan api ilahi, dan tidak pernah berpikir untuk benar-benar membunuh pihak lain. Itu tidak sepadan dengan keuntungannya dan tidak ada gunanya. Jangan khawatir, aku terukur. Tiankui Sengjun tersenyum dan mengeluarkan tombak di tangannya. Dia memutar tombak itu membentuk lingkaran. Ledakan. Patung petir di langit tiba-tiba melayang ke udara dan naik ribuan meter lagi, mencapai titik di mana ia tidak dapat terlihat jelas dengan mata telanjang. Guntur rantai suci. Holy Lord Tiankui berteriak dengan keras, seolah-olah patung dewa di luar langit segera bereaksi, menghujani rantai guntur yang terkondensasi menjadi rantai. Menggoyang asteris-asteris. Menggoyang asteris-asteris. Rantai jatuh dari langit. Setelah Li Feibai menghindar, rantai itu terus menembus tanah. Ledakan. Telapak tangan Li Feibai menamparkan rantai itu, mengeluarkan suara keras, tetapi rantai itu tidak bergerak sama sekali. Sekarang bahkan jika Lin Yun mengambil tindakan sendiri, niat pedang langit ilahi setengah langkahnya mungkin tidak dapat mematahkan rantai suci guntur milikku. Kata Holy Lord Tiankui dengan ekspresi bangga di wajahnya. Setelah dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat kedua, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum Li Feibai sempat bereaksi, Liu Yunlan memegang pedang suci tipis dan membunuhnya dari dekat. Li Feibai tampak tenang, dan lengan putih mulusnya terentang dari lengan jubahnya, dan kemudian cahaya api meledak, memantulkan telapak tangan dengan sempurna seperti batu giok. Dentang, dentang, dentang. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dan teratai api bermekaran di bawah kakinya, dia bergerak setiap inci, terus-menerus bertarung dengan Liu Yunlan. Jari-jari seperti batu giok dan bilahnya mengeluarkan suara benturan yang tajam, dan setiap kali mereka bertemu, akan ada riak samar di angkasa. Keterampilan pedang Liu Yunlan sangat luar biasa, bahkan jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, Li Feibai tidak dapat menemukan banyak kekurangan. Di saat yang sama, dia harus menghindari rantai suci petir yang jatuh dari langit, bisa dikatakan situasinya terlihat cukup pasif. Dengan 1 lawan 2, kita masih bisa mengimbangi peluang. Li Feibai ini sangat sulit untuk dihadapi. Huang Jingyu, yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari situ, dengan cepat menilai kekuatan Li Feibai. Kejeniusan klan kekaisaran memang luar biasa. Ini masih belum menunjukkan bintang tertinggi. Jika bintang tertinggi keluar, saya khawatir bahkan Yang Mulia Tiankui dan Liu Yunlan tidak akan bisa menghentikannya. Tapi begitu pikirannya berubah, Huang Jingyu memikirkan tindakan balasan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghadap Lin Yun dan Ji Zixi dengan punggung tangannya. Cincin suci cahaya bulan di jarinya bersinar terang di kegelapan. Rune kuno diaktifkan di dalam ring, dan saat berikutnya, cahaya dan bayangan bertukar, dan bulan cerah muncul di atas kepala Huang Jingyu. Cahaya bulan mengembun menjadi seberkas cahaya, berkelok-kelok di dalam kehampaan kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu terus-menerus membeku, dan kekuatan bulan menjadi gila. Lin Yun membuka mulutnya, keringat menetes dari dahinya, niat membunuh muncul di matanya, dan napasnya menjadi tidak stabil. Konsentrat. Li Feibai telah melihat pemandangan ini, dan ketika dia selesai berbicara, dia memblokir pancaran cahaya. Ups. Namun sesaat, ekspresi Li Feibai berubah. Kekuatan pancarannya tidak terlalu menakutkan, tetapi semua kekuatan bulan yang terkumpul di dalamnya menembus, dan tubuhnya dengan cepat membeku. Meskipun teratai naga giok api terus bermekaran, kecepatannya masih menjadi kaku. Benar saja, hampir di saat yang bersamaan, rantai suci guntur jatuh dari langit. Desir, desir, desir. Li Feibai mengelak 2 kali berturut-turut, dan akhirnya untuk ketiga kalinya, dadanya ditusuk dengan rantai. Ledakan. Rantai suci guntur menggantung ke langit selama 9 hari, terhubung ke dunia bawah di bagian bawah, melewati peti dan akhirnya memasuki tanah, dan masih terus masuk jauh ke dalam tanah. Kunci Tian Yin Yue. Huang Jingyu memanfaatkan kesempatan itu dan membubung ke langit, suara seruling datang dari bulan cerah di atas kepalanya.
Orang itu berada di udara, memantulkan cahaya bulan di langit, dan menekannya dengan punggung tangannya. Ledakan. Yue Guan tampak seperti sangkar, menutupi area tempat Li Feibai berada. Ledakan. Topeng Li Feibai pecah di wajahnya dan dia memuntahkan darah. Kalian bertindak terlalu jauh. Pria musik Li Feibai benar-benar marah, wajahnya yang pucat tersulut oleh amarah, dan teratai naga di matanya terus berputar. Pada pemikiran pertama, bintang tertinggi datang ke dunia. Ledakan. Itu adalah tekanan tertinggi yang sangat menakutkan. Saat gulungan astrologi dibuka, patung guntur 9 hari lagi hancur. Holy Lord Tiankui mengerang dan mundur beberapa langkah. Li Feibai mengulurkan tangannya untuk merobek rantai itu, dan dengan ledakan, api menyebar di sepanjang rantai, membuat rantai guntur ditutupi dengan api naga. Ledakan. Li Feibai, yang sangat marah, memegang rantai itu seolah-olah sedang memegang naga yang menyala-nyala, dan menghantamkannya ke arah Holy Lord Tiankui. Ledakan. Dampaknya begitu dahsyat hingga Saint Lord Tiankui mundur 100 meter, namun masih mengeluarkan seteguk darah. Bintang tertinggi. Aku melihatnya lagi. Sage Tiankui dipenuhi dengan emosi. Tempat di mana buah darah lahir telah melihat bintang tertinggi Li Feibai, dan melihatnya lagi masih sangat mengejutkan. Li Feibai bermandikan kemuliaan suci, dengan kekuatan tertinggi di segala arah, dan setiap sudut area itu diselimuti cahaya keemasan. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan sangkar yang terkondensasi oleh sinar bulan meledak. Huang Jingyu menyilangkan tangan di depannya untuk memblokirnya. Semua gulungan astrologi telah dibuka, dan ada lautan emas tak terbatas, dengan teratai hijau cerah bermekaran di laut. Itu adalah teratai cemara. Keributan itu begitu keras sehingga banyak orang kuat dari tanah suci yang mengepung fragmen api ilahi di kejauhan juga menoleh dengan kaget. Saint Lord Galaksi yang mengendalikan fragmen api ilahi menghela nafas lega, dia telah memperhatikan situasi di pihak Lin Yun. Hanya saja dia dikepung oleh 3 tempat suci, dan dia menahan api ilahi, jadi dia benar-benar tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari dukungan tersebut. Karena Li Feibai mengorbankan bintang tertinggi, itu sudah cukup untuk menjamin keselamatan Ji Zixi, belum lagi Lin Yun hadir. Aku sudah lama menunggumu. Huang Jingyu melepaskan tangannya, matanya menjadi sangat dingin, dan dia melakukan gerakan backhand. Sebuah pil yang terbakar dengan api darah terbang keluar dari gelang penyimpanannya. Pil tersebut berisi kekerasan yang mengerikan dan energi jahat yang begitu menakutkan hingga membuat jantung seseorang berdebar-debar. Itu adalah pil api darah yang dimurnikan oleh Raja Api Darah yang dicampur dengan darah dewa dan kekuatan dari sumber sucinya sendiri. Huang Jingyu menelan ramuan suci tanpa ragu-ragu, dan meledak. Matanya menjadi merah padam, kekuatan suci melonjak dengan liar, dan dia menerobos belenggu Raja Suci tingkat kedua dalam sekejap mata. Ledakan. Kekuatan suci masih melonjak, dan dalam waktu singkat, kultivasi Huang Jingyu secara singkat dipromosikan ke tingkat keempat penguasa laut spiritual. Tidak hanya itu, Saint Yuan miliknya juga menjadi sangat kejam dan memiliki beberapa kemampuan Raja Gagak Darah. Li Feibai sedikit mengernyit, Huang Jingyu, yang telah ditekan olehnya, kini memiliki momentum untuk bersaing dengannya. Ledakan. Keduanya segera bertarung, dan Li Feibai, yang telah menggunakan astrologi tertingginya, tidak dapat melakukan apapun pada Huang Jingyu. Tuan muda Mingzong ini memang memiliki beberapa trik, dan latar belakangnya sangat mendalam. Ini belum selesai. Huang Jingyu tertawa, membalik pergelangan tangannya, dan mengibarkan bendera hantu yang terbakar api darah. Tanpa pikir panjang, dia melemparkan spanduk hantu ke arah Li Feibai. Ledakan. Bendera hantu meledak di udara, dan ratusan jiwa kebencian dari ras yang sama yang dimurnikan oleh Raja Api Darah meraung dan menjerat Li Feibai. Bulan cerah ada di langit. Huang Jingyu berteriak keras dan mengangkat tangan kanannya dengan cincin suci cahaya bulan tinggi-tinggi. Bulan cerah bermekaran di langit seperti matahari, dan cahaya bintang tertinggi segera meredup. Sage Yunlan, berapa lama kamu ingin menonton pertunjukannya? Huang Jingyu, yang sedang berjuang untuk menekan bintang tertinggi, memandang Liu Yunlan yang sedang menonton dan berteriak dengan marah. Dia telah lama menyadari bahwa Liu Yunlan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dan kadang-kadang mengeluarkan tenaga. Di momen kritis ini, ibu mertua yang masih ada di sini langsung membuatnya meledak. Liu Yunlan menghela nafas dalam hatinya, memegang pedang suci, dia menggertak dirinya sendiri dan membunuhnya lagi. Ups. Darah berceceran, dan tak lama kemudian tubuh Li Feibai dipenuhi bekas luka, yang semuanya berisi maksud dari pedang galaksi. Ada sisa api di lukanya, dan sangat fatal jika terbakar. Ledakan.
Pada saat yang sama, cahaya guntur berkumpul lagi, Tiankui Sengjun menyerahkan tombaknya dan mengeluarkan 10.000 bendera guntur artefak suci Xingyao. Awan petir menderu di langit, dan idola itu muncul lagi, dia dan Huang Jingyu bergabung untuk menekan tekanan dari bintang tertinggi. Nona Li, menyerahlah. Tidak ada gunanya bekerja terlalu keras untuk seseorang yang baru Anda temui. Ilmu pedang Liu Yunlan sangat tajam, dan Li Feibai panik saat dia menekannya. Kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang aku lakukan. Li Feibai terlihat lemah, tetapi nyala api di matanya sangat kuat, dan sisa kekuatan bintang tertinggi tidak pernah padam. Dia melirik Lin Yun tidak jauh dari sudut matanya, wajahnya terlihat dingin dan keringat menetes dari dahinya. Orang ini bersikeras, alasan apa dia harus menyerah? Ini tidak seperti. Ada keraguan di mata Liu Yunlan, dan dia tidak memahami logika tindakan putus asa pihak lain. Apakah itu layak atau tidak, aku memiliki keputusan akhir. Li Feibai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam menghadapi serangan yang begitu sengit. Setidaknya, lelaki itu tidak pernah menelepon pacarnya, dia selalu menelepon putranya. Tuan muda, sudah cukup. Bab 2249 Apakah kamu takut? Sepatah kata, Tuan muda, sudah cukup. Li Feibai berada dalam kondisi yang sangat malu, dengan banyak luka tusukan di tubuhnya, dan kekuatan api surgawi yang tercampur di dalamnya sangat menyengat. Namun tepiannya tidak berkurang sama sekali. Meski bintang tertinggi telah ditekan, teratai naga giok api di bawah kakinya bermekaran dengan cahaya dan masih berputar. Permisi. Jantung Liu Yunlan berdetak kencang, dan rasa dingin melintas di matanya saat berikutnya, galaksi sepanjang ratusan ribu meter muncul di sekelilingnya. Hingga saat ini, dia akhirnya melepaskan semua niat pedang galaksi miliknya, dan dia berada di puncak galaksi. Ledakan. Pukulan berikutnya membuat Li Feibai terbang menjauh. Setelah Li Feibai mendarat, darah tumpah dari sudut mulutnya. Pisaunya hampir menghancurkan naga api yang berenang di sekitarnya. Jika aku tahu, aku tidak akan setuju dengan orang ini. Li Feibai menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum santai. Dia mengatakan ini, tetapi segera setelah dia mendarat, sosoknya naik ke langit. Menginjak teratai naga, cahaya keemasan mekar dari tubuhnya, lalu dia menyatukan kedua tangannya dengan kuat. Raungan naga terdengar, dia seterang matahari, dan tangannya seputih batu giok. Kemudian sekelompok naga terbang, dan ratusan naga api muncul dari belakang, mengaum dengan mengerikan, dan terbang menuju Liu Yunlan. Bang bang bang. Liu Yunlan menari dengan pedang, dan setiap kali pedang suci menari, galaksi sepanjang ribuan kaki di dekatnya melonjak ke atas dan ke bawah seperti pita. Pisaunya sangat cepat. Naga api yang terbang itu tampak ganas dan ganas, tetapi dengan kilatan pisaunya, ia tampak seperti binatang buas yang daging dan kulitnya telah dihilangkan, hanya menyisakan kerangkanya yang telanjang. Hal yang sama berlaku untuk naga api terbang, saat cahaya pedang melintas, naga api itu menghilang. Namun, Yanlong terlalu banyak, dan Liu Yunlan terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Huang Jingyu, yang bergabung dengan Holy Lord Tiankui untuk menekan astrologi tertinggi, sedikit mengernyit dan terlihat tidak senang. Dia dapat melihat bahwa Liu Yunlan masih belum membunuhnya. Ups. Ada ledakan suara di langit, tetapi Li Feibai jatuh dari langit, mencoba memaksa Liu Yunlan menjauh. Dia samar-samar menyadari bahwa aura Phoenix di tubuh Ji Zixi menjadi sedikit gelisah. Lin Yun telah mencapai momen yang sangat kritis. Minggir. Keduanya baru saja bertukar lebih dari 10 gerakan ketika teriakan keras datang dari langit, tetapi Huang Jingyu lah yang mengambil inisiatif untuk membunuh. Setelah menelan pil api darah, dia menjadi sangat marah. Setelah meminumnya seperti ini, wajahnya terlihat sangat ganas. Pergilah tekan Xing Xiang, dan aku akan menjaganya. Huang Jingyu benar-benar kehilangan kesabarannya, setelah terjatuh, dia melepaskan kekuatan Seng Might dan langsung menekan keluar Liu Yunlan. Saat ini, tingkat kultivasinya telah langsung mencapai tingkat Raja Suci tingkat 4. Kekuatan suci ini bisa dikatakan sangat mendominasi. Dia tidak hanya memeras Liu Yunlan, tetapi Li Feibai juga terluka langsung. Nona Li, Anda adalah keturunan klan kekaisaran, dan Huang tidak ingin menjadi musuh Anda. Tetapi jika Anda terus mencampuri urusan Anda sendiri, jangan salahkan Huang karena kejam. Huang Jingyu mendengus dingin dan mengaktifkan cincin suci cahaya bulan di tangannya. Berdengung. Saat berikutnya, ada cahaya bulan perak dingin menyebar dari tubuhnya. Dengan bantuan cincin suci cahaya bulan, dia memadatkan prototipe alam bulan yang tingginya hampir 100 kaki. Berdengung.
Saat domain ini terbentuk, Huang Jingyu, yang telah menekan Li Feibai dalam hal kultivasi, segera membuat Li Feibai merasa lebih tidak nyaman. Permisi. Tanpa memberi waktu pada Li Feibai untuk bereaksi, Huang Jingyu langsung memukulnya dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan berbenturan, dan Yuan Suci terstimulasi. Dalam sekejap, Li Feibai terluka dan mundur beberapa langkah. Fiuh. Darah tumpah dari sudut mulut Li Feibai, dia terbatuk beberapa kali, dan melihat Huang Jingyu hendak terus melangkah maju, dia segera terbang menjauh dengan menjentikkan jarinya. Naga api yang mengelilinginya segera meraung, membakar lubang di kehampaan kemanapun naga api itu lewat. Tidak ada akhir. Wajah Huang Jingyu muram, dia mengangkat tangannya dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa, mencubit leher Yanlong. Yanlong ditekan sampai mati di domain Taiyin di tengah ratapan. Dasar jalang, cukup sudah. Mata Huang Jingyu dipenuhi dengan keganasan, saat dia mencekik naga api, dia segera terbang ke depan dan kata matahari dan bulan berputar di wilayah bulan. Selama aliran Yin dan Yang, kecemerlangan suci Huang Jingyu tampak sangat menakutkan, ditambah dengan fakta bahwa dia telah mencapai tingkat Raja Suci tingkat 4, dia menekan Li Feibai dalam sekejap. Bang bang bang. Dibandingkan dengan Liu Yunlan, Huang Jingyu tampak jauh lebih kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Setiap telapak tangannya kuat dan berat, sama menakutkannya dengan langit yang runtuh. Bang bang bang. Ini adalah kekuatan telapak tangan yang menakjubkan, tanah bergetar hebat, dan Li Feibai merasa tubuhnya akan hancur setiap kali dia menerima pukulan. Aku ingin bertarung demi buah darah dewa, kamu menentangku. Aku ingin bertarung demi pecahan api ilahi, tapi kamu juga bertarung melawanku. Apakah kamu sudah selesai? Kenapa? Kenapa kamu harus membantu mengubur playboy itu? Rambut panjang Huang Jingyu beterbangan, api darah mengalir di matanya, dan efek pil api darah dilepaskan dengan gila-gilaan, membuatnya tampak seperti seorang kultivator iblis. Apakah kamu sudah cukup bicara? Kamu mengoceh seperti perempuan. Aku hanya membencimu dan ingin membantu Lin Yun. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Li Feibai mundur lagi dan lagi, tetapi ketika dia hendak menyentuh jarak 100 kaki Lin Yun, telapak kakinya sepertinya terlahir di tanah dan tetap tidak bergerak. Dia mengatupkan giginya, memiliki wajah yang dingin, rambut acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah, tapi dia tidak terlihat garang sama sekali, tapi penuh semangat kepahlawanan. Tuan muda, jika saya tidak membantu Anda, apa yang dapat saya lakukan terhadap Anda? Li Feibai mengatupkan kedua tangannya dan mengeluarkan seteguk darah. Teratai naga redup di bawah kakinya mekar kembali. Wajah Huang Jingyu tiba-tiba menjadi suram, dan kitab suci matahari dan bulan mengaktifkannya, dan dia merunduk di depan Li Feibai. Bang bang bang. Dia menembakkan telapak tangannya secara berurutan, dan dengan setiap serangan, matahari dan bulan berputar di bawah kakinya. Seiring dengan perputaran matahari dan bulan, berbagai fenomena aneh pun meletus di alam bulan, matahari terbit dan terbenam, awan bergulung dan mengendur, serta udara ungu membubung ke angkasa. Itu adalah teknik rahasia dalam kitab suci matahari dan bulan, telapak tangan ekspansi surgawi 10.000 transformasi. Segala sesuatu berasal dari matahari dan bulan, dan segala sesuatu di langit dan bumi adalah untuk saya gunakan, setiap pukulan seperti dunia yang terlahir kembali. Ini adalah teknik rahasia yang sangat menakutkan yang hanya dapat dipraktikkan oleh garis keturunan Master Sekte di dalam Sekte Ming. Awalnya Li Feibai hampir tidak bisa melawan, tapi tak lama kemudian dia tidak bisa menghentikannya. Klik. Setelah lebih dari 30 gerakan, teratai naga di bawah kaki Li Feibai meledak dengan suara yang tajam. Ini benar-benar pukulan yang serius. Tianqui Sengjun, yang menekan bintang tertinggi, dengan jelas merasakan bahwa tekanan dari bintang tertinggi berkurang drastis pada saat teratai naga hancur. Jantung Lin Yun berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan bingung, wajahnya benar-benar menjadi gelap. Bisakah kamu melakukannya? Kamu tidak cukup kuat, pemimpin sekte muda. Tapi membiarkan pecahannya beterbangan kemana-mana, Li Feibai berdiri di tempat, tidak bergerak, dengan tangan di depannya, memandang pihak lain dengan menggoda. Ah! Huang Jingyu tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak perlu memprovokasi saya. Kamu adalah anak klan kekaisaran. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan mengajarimu beberapa aturan. Di Gurun Timur, bahkan anak-anak dari klan-klan kekaisaran harus menundukkan kepala mereka. Tianqui. Dengan ekspresi gila di wajahnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kunci dia, dan aku akan menunjukkan padanya betapa kuatnya aku. Dibandingkan dengan Liu Yunlan, sage Tianqui cukup berdarah dingin dan kejam.
Dia mengibarkan bendera 10.000 guntur dengan ganas, dan dua rantai suci guntur datang dengan cepat, menusuk Li Feibai dari belakang dan menjepitnya ke tanah. Li Feibai tidak bisa menahannya dan menjerit, wajahnya hampir memelintir kesakitan. Huang Jingyu tersenyum kejam dan berjalan mendekat, wanita, ini aturannya. Jangan bermain api saat kamu keluar. Ada beberapa orang. Kamu tidak boleh main-main, dan anak-anak klan kekaisaran tidak pengecualian. Li Feibai tersenyum dan berkata, oh, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Terus. Huang Jingyu tersenyum tegas dan mengangkat tangannya untuk menjambak rambut Li Feibai, ingin memberinya beberapa pelajaran lagi. Ledakan. Tetapi pada saat ini, api keemasan melesat ke langit, cahayanya begitu menyilaukan sehingga Huang Jingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia segera mendongak dan melihat seluruh tubuh Ji Zixi ditutupi dengan api suci yang berkobar, dan seluruh tubuhnya dilalap api. Ji Zixi dalam cahaya api menutup matanya rapat-rapat, memancarkan aura suci, kekuatan itu kuno dan kuat. Di mana Lin Yun? Tiba-tiba Huang Jingyu terkejut, Lin Yun yang berada di belakang Ji Zixi menghilang. Sebelum dia sempat memikirkannya, Huang Jingyu menginjak tanah dengan kakinya dan bergegas mundur. Tapi ini masih terlambat. Sebuah pedang melengkung datang, dan Huang Jingyu hampir tidak bisa menghindarinya. Rambut hitamnya mungkin terpotong, dan ada luka pedang di sisi kanan wajahnya. Ups! Cahaya pedang mengelilingi kekuatan pedang yang agung, dan tanda pedang yang terukir di wajahnya seperti tamparan yang membuatnya terbang menjauh. Setelah tubuh Huang Jingyu berputar beberapa kali, dia membungkuk dan berlutut dengan satu kaki untuk menstabilkan. Dia mendongak, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Pemakaman, Anda akhirnya bersedia mengambil tindakan. Lin Yun tidak melihatnya, matanya tertuju pada rantai suci petir yang menembus tubuh Li Feibai, dan kemudian mengangkat matanya untuk melihat Dewa Suci Tiankui di udara. Holy Lord Tiankui sedang memegang artefak suci Xingyao 10.000 bendera guntur ketika dia melihat tatapan Lin Yun, dia tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan tertawa secara provokatif. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Lin Yun menggunakan tangannya sebagai pisau untuk langsung memotong rantai suci guntur, dan Yang Mulia Tiankui sangat terkejut hingga dia tidak dapat mempercayainya. Setelah dia maju ke tingkat kedua Raja Suci, kekuatannya meningkat pesat, dan dia yakin bahwa bahkan setengah langkah niat pedang cahaya ilahi tidak akan mampu memutus rantai suci guntur miliknya. Tapi sekarang Lin Yun memotong rantai suci gunturnya bahkan tanpa menggunakan pedangnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Yun memegang dua rantai petir dengan punggung tangannya, lalu menariknya dengan kuat. Mengaum. Tangannya sekuat cakar naga, dan seluruh kehampaan terguncang sebelum penguasa Tiankui dapat bereaksi di udara, dia ditarik sejauh 1000 meter. Semuanya terjadi dalam kilatan petir, begitu cepat hingga orang tidak bisa bernapas. Jangan gegabah, dia adalah Raja Suci tingkat kedua, dan dia juga memiliki artefak suci Xingyao. Li Feibai terbatuk beberapa kali dan memperingatkan. Raja Suci tingkat 2. Aku akan membunuhnya seperti anjing. Lin Yun berkata dengan ringan, dan rantai harta karun guntur misterius di telapak tangannya telah terbang keluar. Saat Tiankui Sengjun bereaksi, dia menjeratnya dengan erat, berputar-putar, dan akhirnya mencengkeram leher lawan dengan yang terakhir. Tiankui Sengjun tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, wajahnya memerah, dan dia terus memegangi lehernya dengan kedua tangannya. Berhenti. Ekspresi Huang Jingyu berubah drastis dan dia berteriak dengan cepat. Dia berteriak, dan dia sangat cemas. Tiankui Sengjun memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Wan Lei, dia adalah generasi penjahat berikutnya setelah Putra Suci, dan dia memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengannya. Sekarang, Lin Yun mengambil kendali dalam sekejap, yang membuatnya terkejut dan marah. Terlambat. Lin Yun berkata dengan ringan. Terdengar bunyi klik, dan saat rantai harta karun Xuan Lei berputar, ia dengan paksa memutar kepala Holy Lord Tiankui. Tiankui Sengjun meninggal. Huang Jingyu membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tidak jauh dari situ, Liu Yunlan juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, tidak percaya bahwa Holy Lord Tiankui mati begitu saja di tangan Lin Yun. Li Feibai merasa sedikit bingung di dalam hatinya dan berkata, kamu baru saja membunuh monster tanah suci. Apakah kamu takut akan hal itu? Lin Yun memandangnya. Li Feibai tertegun sejenak, lalu keduanya saling memandang dan tersenyum. Jika Anda takut dengan palu, Anda akan membunuh monster di tanah suci. Bab 2250 Golden Saint G. Di malam hari, Lin Yun dan Li Feibai saling memandang dan tersenyum. Apakah kamu takut akan hal itu?
Jika salah satu jenius klan kekaisaran dan Master Naga Langit lainnya membunuh penjahat di Tanah Suci, apakah membunuh mereka saja sudah cukup? Siapa yang takut? Bagaimanapun, Lin Yun dan Li Feibai tidak takut sama sekali. Huang Jingyu dan Liu Yunlan sama-sama ketakutan dengan pemandangan ini, mereka membuka mulut, keduanya sedikit terkejut dan tidak dapat berbicara. Tuan Suci Tiankui sudah mati. Dalam sekejap, dia mati di tangan Lin Yun, tanpa ragu-ragu. Pihak lain adalah keajaiban dari 10.000 guntur sekte. Kekuatan, status, dan bakatnya adalah yang kedua setelah putra suci di sekte tersebut, dan dia memiliki banyak tetua di sekte tersebut. Tuan Muda Burian, Anda sangat berani, Anda telah menyebabkan bencana besar. Setelah Huang Jingyu bangun, dia sangat marah dan menatap Lin Yun dengan mata yang sangat merah, penuh amarah dan niat membunuh. Lin Yun mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata dengan dingin, apa kamu benar-benar tidak tahu dari mana asal gelarku mengubur playboy? Aku tidak akan mengganggumu, itu saja. Kamu berani datang ke rumahmu. Jangan khawatir, bukan yang pertama. 1. Wajah Liu Yunlan sedikit berubah, dan dia bergumam di dalam hatinya, saya mengubur bunga, dan bunga juga mengubur orang. Lin Yun ini tidak pernah menjadi orang yang baik. Kamu berani berbicara kasar bahkan ketika kamu akan mati. Setelah berurusan dengan wanita ini, seharusnya aku berurusan denganmu sejak awal. Apakah menurutmu tuan muda ini takut padamu? Wajah Huang Jingyu muram, dan dia mengulangi trik lamanya, menggunakan kitab suci matahari dan bulan untuk mengaktifkan domain Taiyin di bawah kakinya, dan menyerang langsung ke arah Lin Yun. Dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kultivasi Raja Suci tingkat kedua, dan memiliki senjata suci seperti cincin suci cahaya bulan. Ditambah dengan pil api darah Raja Api Darah, tingkat budidayanya sekarang secara langsung sebanding dengan Raja Suci tingkat keempat. Untuk menghadapi Lin Yun, tidak hanya untuk menangkapnya dengan mudah, tapi setidaknya untuk menekannya dengan mantap. Tian Kui meninggal terlalu sembarangan, tapi dia masih memiliki Liu Yunlan yang membantunya. Liu Yunlan tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bahkan tanpa Holy Lord Tian Kui, sudah lebih dari cukup bagi mereka berdua untuk bergabung dan menangkap Lin Yun. Playboy itu seharusnya sudah lama meninggal, jika dia tidak mati, Dong Huang tidak akan punya kesempatan untuk sukses. Ledakan. Harus dikatakan bahwa momentumnya sangat mencengangkan, dan kekuatan suci sangat menakutkan. Ditambah dengan domain Taiyin yang berasal dari cincin suci cahaya bulan, dapat dikatakan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Raja Luo Ying yang tidak membuka mata vertikalnya dan menggunakan darah Raja Roh. Mengingat statusnya sebagai Tuan Muda Mingzong, dia mungkin lebih kuat. Saat matahari dan bulan berputar, telapak tangan ini terangkat dari udara. Lin Yun memegang Li Feibai dan bergerak beberapa ratus meter ke kiri untuk menghindari ujung tajam telapak tangan ini. Suara mendesing. Saat sosok kedua pria itu berkedip-kedip, mereka bertarung beberapa kali berturut-turut, Lin Yun menghindari ujung tajam lawan dan hanya berspekulasi tentang kekuatan lawan di benaknya. Setelah beberapa saat, dia merasa percaya diri. Bisakah kamu bersembunyi? Bibir Huang Jingyu melengkung membentuk cibiran, dia menginjak kehampaan dan mengangkat tangannya ke arah langit. Saya melihat matahari dan bulan bersinar bersama, memadat menjadi karakter yang sangat terang. Saat kata-kata yang jelas muncul, cahayanya bersinar terang, Lin Yun tidak bisa menghindarinya, dan dia segera merasakan tekanan yang besar. Dengan bantuan kitab suci matahari dan bulan Mingzong, Huang Jingyu memberikan tekanan dari Raja Suci tingkat 4 ke jangkauan yang sangat luas. Dia kelihatannya flamboyan, tapi nyatanya dia sangat bijaksana dan kejam. Berlutut. Huang Jingyu meraung marah dan jatuh dari langit matahari dan bulan bersinar seperti Merkuri di tanah, dan dalam hubungannya dengan domain bulan, dia benar-benar mendominasi. Tidak bisakah kamu bersembunyi? Huang Jingyu tertawa keras, dan langsung menyerang Lin Yun dengan tangan kanannya yang membawa cincin suci cahaya bulan. Hati-hati, Li Feibai berkata dengan sedikit gugup. Dia sangat yakin dengan kekuatan Lin Yun, tetapi Huang Jingyu tidak boleh diremehkan saat ini, pil api darah telah meningkatkan budidayanya terlalu banyak. Yakinlah. Lin Yun tersenyum, di dalam hatinya dia sudah tahu apa yang disebut Raja Suci tingkat keempat dan domain Taiyin dari pihak lain. Lin Yun tidak panik, dia memegang Li Feibai di belakang punggungnya dengan tangan kirinya, dan mendorong Li Feibai langsung ke arahnya dengan tangan kanannya. Langit ilahi menghancurkan segala sesuatu, dan dunia bawah memegang naga dan burung phoenix. Dia mengangkat matanya dengan ganas, dan bunga dunia bawah kuno bermekaran dari dalam matanya. Dari dalam Zimanshan, kuali naga Phoenix melompat keluar dengan suara mendengung.
Saat kuali naga Phoenix melompat keluar, tubuh Lin Yun segera dipenuhi dengan kekuatan agung, memancar keluar dari telapak tangannya. Ledakan. Di tengah suara keras, terdengar suara tajam, dan Huang Jingyu langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Tapi Lin Yun tidak bergerak sama sekali, dan hanya angin sepoi-sepoi yang meniup rambut panjangnya. Apa yang palsu akan selalu palsu. Lin Yun memandang Huang Jingyu dengan ekspresi acuh tak acuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Jingyu membuka matanya dengan marah, dengan ekspresi tidak percaya di matanya, yang agak sulit untuk dipahami. Tidak jauh dari situ, Liu Yunlan juga sedikit menyipitkan matanya, menunjukkan beberapa keraguan. Jika Holy Lord Tian Kui meninggal karena terlalu percaya diri, dia langsung dicekik sampai mati oleh rantai harta karun Xuan Lei. Setelah Huang Jingyu siap mental, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Lancang. Huang Jingyu tidak lagi menahan apapun, dan mendorong kitab suci matahari dan bulan secara ekstrim. Karakter kuno yang jelas menjadi semakin cemerlang, dan langit malam bersinar dengan kemegahan yang mempesona. Bagus sekali. Lin Yun melangkah maju, berhenti di depan Li Feibai, dan langsung bertemu dengan Huang Jingyu yang sedang menyerbu ke arahnya. Berdiri di wilayah Taiyin lawan, dia mengaktifkan dua kanon pedang, dan budidayanya tidak ditekan sama sekali. Matahari dan bulan di wilayah bulan terus berputar, dan Huang Jingyu masih mendapat sedikit keuntungan di awal. Namun lambat laun, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ketika tiga pedang suci yang diringkas dari kode pedang Taixuan semuanya muncul di belakang Lin Yun, retakan sekecil apapun muncul di alam Taiyin. Ledakan. Lin Yun meledak dengan telapak tangan, dan tiga pedang Shen Xiao, Qing Qiao dan Zik Xiao mekar dengan cahaya, dan domain Taiyin tidak dapat lagi mendukungnya. Fiuh. Huang Jingyu memuntahkan seteguk darah, dan alam Taiyin di bawah kakinya runtuh. Jika kamu benar-benar orang suci tingkat 4, aku mungkin masih takut padamu, tapi sayangnya. Kamu tidak. Lin Yun mencibir dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Huang Jingyu tidak lamban dan menghentikan telapak tangan Lin Yun hampir seketika. Apakah menurutmu tuan muda ini semudah itu ditindas? Huang Jingyu tersenyum galak dan hendak meraihnya dengan punggung tangannya. Bentak. Tapi Lin Yun mengubah gerakannya seperti kilat dan menamparkan langsung wajah Huang Jingyu dengan punggung tangannya. Huang Jingyu segera terbang, memuntahkan seteguk darah lagi, dan langsung berlutut di tanah setelah mendarat. Jika alam Taiyin itu nyata, saya akan sedikit waspada, tapi sayangnya, itu juga palsu. Lin Yun memandang pihak lain dengan sedikit ejekan. Sekilas dia bisa tahu bahwa apa yang disebut alam Taiyin adalah alam semu yang mengandalkan cincin suci cahaya bulan, yang mirip dengan hati pedang naga Azure sebelumnya. Dibandingkan dengan wilayah bulan Raja Loying, terdapat perbedaan besar antara awan dan lumpur. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, Lin Yun bergegas ke Huang Jingyu. Pengadilan kematian. Huang Jingyu masih sombong, saat dia berdiri, dia mengangkat tangan kanannya dengan cincin suci cahaya bulan. Punggung tangannya menghadap Lin Yun, dan batu suci yang tertanam di tangga suci mekar dengan cahaya, dan pola suci kuno diaktifkan sedikit demi sedikit. Apa menurutmu aku tidak bisa menghindari tamparanmu ini? Pergilah ke neraka. Huang Jingyu tertawa terbahak-bahak, dan menuangkan yuan suci ke dalam ring dengan gila-gilaan, melihat cincin suci cahaya bulan akan segera diaktifkan. Lin Yun sepertinya sudah menduganya, dia menyatukan jari-jarinya menjadi pedang, dan cahaya pedang melintas. Fiuh. Seluruh telapak tangan Huang Jingyu terpotong rapi dari pergelangan tangannya. Cincin suci cahaya bulan, yang kehilangan dukungan dari yuan suci, meledak, dan telapak tangan yang patah segera meledak oleh kekuatan ini. Dalam awan kabut darah, hanya cincin suci cahaya bulan yang tersisa bersinar terang. Lin Yun mengulurkan tangannya dan meletakkan cincin suci cahaya bulan ke telapak tangannya, dan berkata dengan tenang, cincin itu bagus, aku menginginkannya. Tanganku, tanganku. Huang Jingyu berteriak kesakitan, seperti orang gila, matanya merah dan dia ingin melawan Lin Yun demi hidupnya. Mau mati. Tidak semudah itu. Lin Yun langsung menginjakkan telapak tangannya ke jantung lawannya, Sein Yuangang Qi yang terakhir benar-benar roboh, dan bekas telapak tangan penyok di dadanya. Fiuh. Darah berceceran, dan Huang Jingyu terlempar. Kekuatan sucinya juga jatuh kembali ke Raja Suci tingkat 2. Seluruh tubuhnya acak-acakan, dan dia terus meratap sambil menutupi tangannya yang terputus. Kubur si playboy, itu sudah cukup. Liu Yunlan akhirnya tidak tahan lagi. 3 bunga jalan bermekaran di belakangnya, satu adalah jalan pedang tertinggi, satu jalan guntur, dan yang lainnya adalah jalan api. 3 bunga berkumpul di puncak, dan 3 aturan jalan besar memberkati puncak niat pedang galaksi.
Liu Yunlan tidak bergerak, dan menyerang dengan pisaunya, mencoba menghentikan Lin Yun. Dia telah melihat bahwa Lin Yun tidak ingin Huang Jingyu mati semudah Sage Tiankui. Terlalu kejam. Cahaya pedang membelah kekosongan di depannya menjadi dua bagian halus seperti tahu, dan ruangan itu terhuyung-huyung seperti aslinya. Klik, klik, klik. Kemudian retakan itu menyebar, dan ruang di sekitar Lin Yun benar-benar terhuyung. Puing-puing luar angkasa terus menyebar, seperti retakan di es. Li Feibai di belakang terkejut, dia tidak pernah menyangka Liu Yunlan sekuat itu. Faktanya, di usianya, dia dapat mengembangkan niat pedangnya hingga puncak galaksi, dan dia memiliki tingkat kultivasi Raja Suci tingkat kedua. Tidak mungkin menjadi lemah meskipun Anda lemah, apalagi menguasai teknik pedang tertinggi. Jika Anda tidak mengambil tindakan, begitu Anda benar-benar mengambil tindakan tanpa syarat, orang seperti ini akan sangat menakutkan. Desir, desir, desir. Tapi Lin Yun menutup telinga, setelah menghindari cahaya pisau, dia terus bergerak maju, dan ruang yang rusak itu hancur dan bergelombang seperti balok bangunan. Klik, klik, energi ruang yang retak antara naik turun berubah menjadi benang tipis dan tak terdengar, menggores luka di tubuh Lin Yun. Meski begitu, niat membunuh tidak akan berhenti. Lin Yun menatap Huang Jingyu dengan mata yang sangat dingin. Dia bisa melihat semua yang dilakukan pihak lain saat dia tidak bisa bergerak. Cukup. Liu Yunlan tidak bisa lagi menahan diri, tubuhnya menghilang dari tempatnya seolah-olah sedang berteleportasi, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Yun. Wow! Pedang suci di tangannya menebas dari atas ke bawah, sebuah gerakan sederhana dan bersahaja, menunjukkan pengetahuannya yang sangat mendalam tentang ilmu pedang. Ruangan itu tampak seperti tirai, perlahan dibuka oleh pisau ini, dan langit serta bumi dipenuhi dengan cahaya pisau yang menakutkan ini. Gulungan. Lin Yun tampak dingin dan kejam, mengulurkan tangannya dan meraih jantungnya, dan dia menariknya keluar dari jantungnya saat jantungnya berdebar kencang. Ledakan. Zhang Hua bertemu pisau itu dengan kecepatan lebih cepat. Klik. Di antara lampu listrik dan batu api, hanya suara nyaring yang mengejutkan yang terdengar, semua lampu pedang diredupkan, dan hanya cahaya pemakaman bunga yang tersisa selamanya. Ledakan. Pedang suci di tangan Liu Yunlan terbelah menjadi dua bagian. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia menatap Lin Yun dengan tidak percaya, dan kemudian ekspresi kengerian yang ekstrim muncul di matanya. Buk-buk. Jantungnya berdebar kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya, ia menerima guncangan yang tak terbayangkan jauh di dalam hatinya, dan seluruh otaknya menjadi kosong. Beberapa saat yang lalu, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Dia melihat sedikit emas murni di mata Lin Yun, seolah-olah itu ada selamanya. 36 hari lagi, galaksi datang ke dalam mimpiku, inilah niat pedang galaksi. Sedikit semangat yang menakjubkan, angin gembira ribuan mil. Cahaya ilahi dan niat pedang adalah yang tertinggi dan kuat. Momen ini singkat, tetapi Liu Yunlan menjalani hidup 100 tahun dan dikalahkan sepenuhnya. Cahaya ilahi yang dia kejar muncul dalam diri seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun. Sage Sein, selamatkan aku. Kubur bunga dan bunuh Tian Kui. Setelah menarik nafas, Huang Jingyu memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari dengan liar sambil berteriak sambil berlari. Tuan Suci Tian Kui sudah mati. Holy Lord Karasuma dan semua Holy Lord dari 10.000 guntur sekte, yang bertarung demi pecahan api ilahi, semuanya tercengang seolah-olah mereka disambar oleh 5 guntur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Raja Suci monster jatuh diam-diam dan mati begitu cepat? Baru setelah mereka melihat tubuh dingin Holy Lord Tian Kui, sekelompok orang itu terbangun dan menjadi marah. Tuan Muda Burian, Anda bertindak terlalu jauh. Holy Lord Karasuma tidak bisa menahannya lagi, dia tidak lagi peduli dengan pecahan api suci di tangan Holy Lord Galaksi, dan langsung mengorbankan senjata suci tertinggi. Ledakan. Pedang suci emas itu dipenuhi aura suci. Saat pedang suci emas dikorbankan, tekanan tertinggi segera hilang. Langit tertutup awan petir, dan bayangan virtual Dewa Emas kuno muncul di atas 9 awan petir. Saint Lord Singhe terkejut dan segera mundur. Tapi Sengge Emas tidak bergegas ke arahnya, tetapi terbang menuju Lin Yun di tanah.